Terungkap. Cinta tersembunyi CEO cantik dan sopir pribadi, hubungan inspiratif tanpa harta, di dalam mobil sedan hitam mengkilap yang berkilau di terpa cahaya Jakarta. Suasana terasa mencekam. Mira, seorang CEO muda yang berprestasi, duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Dika, sopir pribadinya yang sederhana namun penuh perhatian, mengemudikan mobil dengan tenang. Hati mereka bergetar, terperangkap dalam rasa saling pengertian yang mendalam, meski jarak status sosial di antara mereka seperti jurang yang tak terjangkau. "Bagaimana harimu, Mira?" Dika bertanya, suaranya hangat namun penuh resah. Mira menoleh, senyumnya merekah, tetapi sinar di mata Dika membuatnya tertegun. Lalu, perbincangan ringan mengalir, namun perasaan terpendam di antara mereka sulit untuk disembunyikan. Suatu malam, saat menunggu di lampu merah, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang dan hampir menabrak Mira. Tanpa pikir panjang, Dika melompat, menarik Mira ke dalam pelukannya dan melindunginya. Dalam momen itu, waktu seakan terhenti. Dika merasakan detak jantungnya berpacu, kenangan akan perasaannya yang terpendam kembali menghantui. Apakah selalu begini? Haruskah ia menjadi pahlawan dalam hidup Mira? Mira yang tersentak merasakan kehangatan tubuh Dika melingkupi dirinya, sadar bahwa ketulusan pria ini menyelamatkannya bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga dari perasaannya yang kalut. Sejak saat itu, ketegangan yang tak terucapkan antara mereka semakin terasa namun, di tengah kesuksesan dan harapan keluarga, Mira berada di persimpangan jalan. Sang ibu terus mendesaknya untuk berkenalan dengan pengusaha dari kalangan yang sesuai. "Mira, kau harus memikirkan masa depanmu," desaknya. Setiap kali Mira melihat Dika, tatapan mereka seperti menggenggam dunia, tetapi suara masyarakat menggema di telinganya. "Di manakah kita?" Pikirnya berulang kali, menggali rasa yang dalam namun dipenuhi dengan ketidaktahuan akan masa depan. Dika pun merasakan hal serupa. Ia tahu posisi dan statusnya menciptakan stigma yang tak mudah dipatahkan. Setiap senyumnya kepada Mira dipenuhi rasa takut akan penolakan, namun hatinya berjuang melawan rasa putus asa. Suatu ketika skandal menimpa perusahaannya, Dika melihat Mira dikepung wartawan. Dengan berani, ia melangkah maju, melawan angin ketakutan, berkata kepada wartawan, Mira adalah orang yang berharga, dan ia tidak melakukan kesalahan. Keberanian Dika bukan hanya mengguncang lapangan kerja, tetapi juga mengguncang hati Mira. Perasaan mereka bertumbuh di tengah badai yang menimpa. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ketulusan Dika. Mira merasa seakan terbang tinggi. Namun, rintangan kembali menghalangi. Pada sebuah acara bergengsi, calon suami yang diharapkan keluarganya mendatangi Mira. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Dika menahan napas, merasakan perih di dalam dada saat melihat Mira dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah cinta mereka akan cukup untuk menembus batasan? Dalam momen yang penuh ketegangan dan harapan, Dika berlutut di hadapan Mira. Jantungnya berdegup kencang, harapan dan ketakutan campur aduk. Di ujung jalan, pertanyaan itu mengantung, bisakah mereka meraih cinta sejati meskipun berbeda? Saat langit Jakarta berwarna jingga, mereka terjebak dalam kebingungan dan pencarian jawaban. Akankah mereka mampu melawan segala rintangan demi cinta yang tulus? Mira bergerak gelisah di kursi, jantungnya berdebar tak menentu. Dia melihat Dika, yang sedang menatap lurus ke depan, wajahnya serius, seolah berusaha mengendalikan ribuan pikiran. Momen ketika Dika berlutut itu akan terpatri dalam ingatannya selamanya. "Apa yang harus aku katakan?" pikirnya. Perasaan itu mengaduk-aduk hatinya, antara cinta yang tulus dan tanggung jawab yang tak terpisahkan. Kenapa kita tidak bisa lebih sederhana? Mira berbisik pada dirinya sendiri, melepas nafas dalam-dalam. Sebagian dari dirinya berdamai dengan perasaannya, sementara yang lainnya ditarik oleh harapan dan harapan keluarga. "Sayang, semua orang mencintai kamu," suara calonnya, Raka, bergetar di telinga Mira seolah berusaha menenangkan. Dia merasa terjepit antara dua dunia yang sangat berbeda. Raka menawarkan kemewahan, koneksi, dan kehidupan yang dijanjikan oleh sang ibu. Sementara Dika, dengan segala kesederhanaannya,
Menawarkan cinta yang tulus namun tampak tak mungkin. Ketika Dika melihat ekspresi Mira yang bingung, hatinya teriris. Ia tahu betul dilema yang dihadapi Mira bukan sekadar soal cinta. Dengan tegas, ia menatap lurus ke arah depan, menahan emosinya. Dia adalah sopir, bukan pangeran. Begitu banyak hal yang harus ia hadapi untuk bisa bersama Mira. Dia berkata dalam hati, apakah aku cukup baik untuknya? Namun, waktu terus berlalu. Acara di hotel mewah itu makin ramai. Mira berusaha tersenyum, berbasa-basi dengan Raka dan tamu lainnya. Hatinya beralih antara merindukan Dika dan berusaha memenuhi ekspektasi keluarga. Setiap tawa yang dikeluarkannya terasa hampa, sementara itu, di luar hotel, Dika terus menunggu dengan penuh harap. Setiap kali mobil itu mengambil belokan, jantungnya berdegup kencang. Ia memvisualisasikan wajah Mira, senyumnya, suara tawanya. Hal-hal kecil itu memberinya kekuatan dan semangat, walau dia tahu bahwa cinta mereka terhalang oleh jurang yang sangat dalam. Di dalam hatinya, dia menggenggam harapan untuk sebuah keajaiban. Mungkin ada jalan kita bisa ketemu, bisiknya pada diri sendiri, saat berusaha mengabaikan tatapan sinis dari orang-orang di sekitar yang memenuhi tempat itu. Penguasa sosial dan korporasi selalu terlihat lebih berkuasa, dan Dika merasa kecil di tengah semua itu. Selang beberapa waktu, Mira keluar dari hotel. Matanya berbinar saat melihat Dika, tetapi senyumnya hanya setengah, ada beban yang ia bawa. Dika segera mengenali tatapan itu. Lalu, mereka saling menjawab tanpa kata. Dika. Mira mendekat, suaranya bergetar. Apakah kamu baik-baik saja? Dika menanyakan dengan nada lembut, berusaha menyembunyikan kegalauannya. Keduanya ada di halaman depan, tetapi bising dari keramaian acaranya semakin dekat. Mira, Dika mulai, menahan napas, aku ingin kamu tahu apapun yang terjadi, aku akan selalu... Tersentak, Mira memotong, Dika, ini rumit. Raka, keluargaku mereka ingin ini. Ada raut kesedihan yang mengandung permohonan. Satu sisi hatinya mendukung cinta mereka, namun satu sisi lagi berjuang untuk tetap dalam jalur yang ditentukan. Aku mengerti, jawab Dika pelan, jiwanya terasa berat. Mungkin kita tidak bisa memilih siapa yang kita cintai. Tapi lihatlah sekelilingmu. Bagaimana dengan impian kita? Mira menunduk, air mata hendak tumpah. Dia merindukan Dika, namun keberadaan Raka sebagai pintu masuk ke dunia yang stabil sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa memilih antara cinta dan tanggung jawab? Saat mereka berdua berdiam dalam keheningan, sekelompok orang datang mendekat, memadati halaman tempat mereka berdiri. Raut wajah mereka menyiratkan ingin tahu. Mira merasa semakin terjepit. Kalau begitu sepertinya, kita tidak bisa lagi menunda ini, ujar Dika. Menghadapi kekosongan di hatinya, ia tahu bahwa harus ada keputusan. Mira menatap Dika, bibirnya bergetar, apa yang kamu maksud? Dalam kepanikan, detak jantungnya kembali memuncak. Di saat itu, suara Raka memanggilnya dari dalam kerumunan. Mira! Ayo ke sini. Dika menggigit bibirnya, air mata menahan dan menggumpal. Kadang, kita harus membuat pilihan yang sulit. Mungkin ini saatnya. Apakah Dika akan melepaskan Mira? Dan bagaimana keputusan Mira akan mengubah nasib mereka berdua? Mira merasa kepalanya berputar, suara Raka yang memanggilnya seolah mengguncang kesadarannya. Satu sisi hatinya merindukan Dika, tetapi suara lain berbisik bahwa semua ini mungkin hanya ilusi. Dalam kerumunan yang mulai berkerumun di sekeliling mereka, ia merasakannya semakin terjepit. Dika berdiri di depannya, menunggu kepastiannya seolah seisi dunia di luar mereka menghilang. Mira! Seruan Raka semakin dekat. Kita harus masuk, ini saatnya. Dika menggigit bibirnya. Dia ingin berteriak, ingin memberitahu Mira bahwa hidupnya tidak melulu tentang jabatan dan kekayaan. Kau diperjuangkan, pikirnya, namun kata-kata itu terpendam dalam sunyi. Apa dia akan memilihku? Dengan kerinduan yang menggumpal, Dika menatap Mira, menyimpan semua rasa yang tak terucapkan, seolah setiap detik bisa jadi yang terakhir. Dika, suara Mira tergetar, terputus di tenggorokan. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Bagaimana ia bisa merangkul perasaannya dalam situasi yang seperti ini? Raka yang berkuasa dan penuh ambisi, berdiri di dunia yang gemerlap. Berpikirlah baik-baik, Dika berkata lembut, kadang pilihan yang sulit harus kita buat demi kebahagiaan. Dia ingin mengingat bahwa cinta mereka pernah hidup dalam keindahan sederhana,
Jauh dari hiruk-pikuk elit yang membebani saat ini, keduanya semakin dikelilingi orang-orang, bisikan penasaran mulai terdengar di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka begitu serius? Walaupun banyak orang menyaksikan, bagi Mira dan Dika, dunia ini hanya berpusat pada mereka berdua. Melihat tatapan cemas Dika, Mira memejamkan mata sejenak, mendorong semua keraguan, menciptakan ruang untuk momen berharga ini. Aku. Namun, sebelum kata-kata itu menembus bibirnya, Raka sudah tiba di sisi Mira, meraih tangannya. Aku tahu kamu di luar sana. Ayo kita rayakan, sayang. Raka memandang Dika, memberinya senyum dingin yang lebih mengintimidasi daripada menenangkan. Selamat mempersembahkan sopir pribadimu yang hebat. Raka menyebut Dika dengan nada sinis, seolah melihat Dika hanyalah seorang pelayan. Hati Dika terasa terbelah. Dia tahu Raka tidak bermaksud baik. Dia melawan dorongan untuk mengumpat, berusaha tetap tenang. Dia bukan hanya sopir. Dia lebih dari itu, gumamnya pada diri sendiri. Mira merasakan harapan dan kepahitan dalam petikan itu. Di satu sisi, ada rasa marah karena perlakuan Raka, tetapi di sisi lain, ada rasa hangat saat Dika berusaha melawannya. Sebuah dorongan untuk bertahan hidup muncul dalam jiwanya. Ketika kerumunan mulai bertepuk tangan, Dika memusatkan perhatian pada Mira. Apakah kamu sanggup dengan ini? Ataukah kita harus membiarkan cinta kita mati begitu saja? Perasaan terjebak ini terus membakar jiwanya. Apakah dia mau mengikuti keinginan orang lain atau memilih kebahagiaan yang sesungguhnya? Pipinya memanas, air matanya mengancam untuk tumpah. Akankah dia mengambil langkah berani? Bukan hanya aku yang harus memutuskan. Mira akhirnya menghimpun keberanian, suaranya pena penuh keyakinan. Ini tentang kita. Dika terpaku. Kita? Pertanyaannya mengemuka, mencerminkan keraguan dan harapan yang sangat dalam. Ya, kita. Apa kita masih bisa? Mira merasa ada kelegaan sambil menatap Dika dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan bahwa semua harapan itu tidak hanya berlandaskan pada satu pilihan. Tapi kerumunan semakin liar, Raka tercengang, dan tatapan curiga semakin mengintens. Dia tahu keputusan ini hanya akan memperburuk situasi. Apakah kamu siap untuk menghadapi apa yang mungkin terjadi setelah ini? Suara Dika bergetar, mengisi udara di antara mereka berdua. Mira tersentak, melirik Raka yang berada di belakangnya bagaikan bayangan hitam yang akan menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Apa yang harus kita lakukan? Satu pertanyaan menggantung di udara antara mereka. Apakah cinta mereka akan menang, atau akankah semua terpisah berdasarkan keputusan yang tak terduga? Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Mira dan Dika harus memilih cinta sejati yang mungkin berakhir dalam kesulitan, atau hidup yang nyaman namun penuh pengorbanan. Semua hal terasa semakin mendesak. Dika mengambil napas dalam-dalam, bersiap menyiapkan jawaban yang tidak ia duga sebelumnya. Apakah ini saat untuk membebaskan hati mereka? Mira merasakan ketegangan di udara saat matanya bertemu dengan Dika. Rasa cemasnya berbaur dengan harapan, menciptakan gelombang emosi yang sulit dipahami. Suara kerumunan menghilang, hanya bergema samar di telinganya. Semua yang ada hanyalah tatapan penuh harap Dika dan bayangan dingin Raka yang mengancam di belakangnya. Saat jari-jari Raka mengeratkan genggamannya di tangan Mira, tiba-tiba dia merasakan dorongan untuk melawan. Aku bisa melakukannya, pikirnya, berusaha menyalakan nyala keyakinan di dalam hati. Namun, semangat itu terombang-ambing, berhadapan dengan kekhawatiran akan konsekuensi. Raka, aku. Mira berusaha mengekspresikan perasaannya, namun suaranya nyaris menghilang. Rasa takutnya kembali menguasai pikirannya. Membebaskan diri dari jalinan dunia glamor yang ditawarkan Raka dan memilih keindahan sederhana yang pernah mereka miliki, terasa seperti memilih jalan yang penuh duri. Dika melihat ketidakpastian di mata Mira dan merasa seolah jiwanya terhisap. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan pilihan kita, serunya lirih, nyatanya dia pun bergetar di bawah tekanan. Ini tentang kita, bukan tentang kekuasaan atau uang. Dia menginginkan Mira untuk merasakan bahwa dunia mereka masih bisa cerah tanpa semua gemerlap itu. Ketika detik-detik berlalu, Mira merasakan waktu berjalan lambat. Hingga saat itu, bisa dibilang, dia telah menyesuaikan diri dengan kehidupan mewah yang ditawarkan Raka. Namun, dalam lubuk hati, ada kekosongan yang mengejutkan. Apakah itu semua yang aku inginkan? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Kerenyahan bisikan di kerumunan semakin pendek, semua mata tertuju pada tiga sosok di tengah keramaian. Raka mengarahkan pandangannya tajam ke Dika, mengisyaratkan peringatan. Sebaiknya kamu mundur, Dika.
Ini adalah urusanku dengan Mira. Ucapannya penuh nada provokatif, seolah mempertegas siapa yang berkuasa. Mira mengerutkan keningnya. Seketika, semangat rebel dalam dirinya mulai bangkit. Apakah kau benar-benar menginginkan aku, Raka? Dalam hati, Mira merasa hatinya bergetar, dan satu pertanyaan krusial menyelusup. Apakah ia ingin menjadi bagian dari dunia yang penuh tekanan ini? Dika melihat perubahan raut wajah Mira. Harapan melintas, mempertegas keyakinannya. Dia tahu ini saat yang tepat untuk berjuang dan memperjuangkan cinta mereka. Mira, ingat semua momen kita. Saat kita tertawa menggoda di bawah sinar bulan, ketika kita berbagi mimpi dengan tulus. Itu semua lebih berharga dari apapun. Raka menatap Dika dengan tajam, otot-ototnya tegang. Jangan pikir kau bisa mengubah pikirannya dengan kenangan-kenangan murahan itu. Mira, kita mungkin bisa membawa kehidupan ini ke tempat yang lebih baik. Kata-kata Raka mengalir, menebar janji manis yang berkilauan, tetapi Mira mulai merasakan kedahagaan itu perkasa, tak ada waktu untuk mundur. Dia harus mengambil keputusan. Dengan wajah bertekad, Mira menarik napas dalam-dalam dan menatap ke depan. Cintaku tidak bisa dibeli, Raka. Ini tentang apa yang kita rasakan di dalam hati, bukan apa yang terlihat di luar. Jawabannya menggema, menyiratkan akhir dari permainan berbahaya ini. Kerumunan terdiam sejenak, terkejut dengan perubahan sikap Mira. Raka tersenyum, namun senyumnya tak tulus, lebih mirip dengan tawaan penuh ambisi. Jadi, kau memilih untuk berpihak pada sopirmu itu, kata Raka, nada sinis menjalar dalam suaranya. Mira memusatkan perhatiannya kepada Dika, yang kini terlihat lebih berani, lebih hidup. Ada jari-jarinya yang menggenggam harapan-harapan untuk masa depan yang tidak pasti. Ketika air matanya siap tumpah, suara Dika membangkitkan semangatnya. Kita akan menghadapi apapun yang datang, Mira. Bersama. Dia terampil mengubah rasa cemas menjadi kekuatan. Namun, percikan ketegangan semakin mendalam. Saat Raka melangkah mendekat, nafsu untuk mempertahankan dominasinya semakin nampak. Apakah kalian siap menerima konsekuensi dari keputusan ini? Tanya Raka, disertai nada memperingatkan. Satu hal yang tak terduga, semua tatapan kini beralih ke arah mereka, menggairahkan situasi yang penuh ketidakpastian. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mira menjawab, suara bergetar di tengah resahnya yang semakin mendalam. Satu keputusan, satu langkah, satu harapan yang akan mengubah segalanya. Momen kebenaran telah tiba. Apakah mereka berdua akan memilih cinta dan segala risikonya? Atau akankah mereka terpisah oleh jurang yang semakin menjauhkan? Hati Mira bergetar, dia merasakan betapa dekat akhir dan awal berpadu dalam satu pilihan. Apakah dia berani memilih jalan yang penuh rasa sakit? Mira menatap Raka dengan tatapan yang tegas, matanya penuh kebangkitan yang tak terbendung. Jari-jari Dika yang menggenggam tangannya memberinya kekuatan. Dengan setiap detak jantung, niat untuk bertahan semakin bulat. Aku tidak akan mundur, ucapnya, suaranya kini lebih keras, bergetar namun jelas. Seisi kerumunan terasa terhenti sejenak, menanti reaksi Raka. Raka mengerutkan kening, perubahannya mencolok. Kau memang bodoh, Mira. Kau pikir Dika mampu melindungimu dari dunia ini? Suaranya meninggi, memancarkan kemarahan yang membara. Dia menandakan bahwa semua yang telah dia tawarkan dari awal bukan hanya sekedar materi, melainkan sebuah kendali. Dunia yang kau tawarkan padaku, Raka, bukanlah hidup yang aku inginkan, Mira menjawab, mengabaikan ancamannya. Jiwanya meronta, berusaha melawan semua bayang-bayang ketakutan yang pernah menyelimuti. Aku hanya menginginkan cinta yang tulus. Kata-katanya terdengar jelas, bergetar penuh keyakinan. Dika tersenyum, wajahnya bersinar dengan harapan. Lihat, Raka. Dia memilih untuk mencintai apa yang tulus daripada segala kepalsuan yang kau tawarkan. Mungkin itu menyakitkan, tapi lebih baik daripada hidup dalam kepalsuan. Suasana semakin panas. Kerumunan mulai berbisik, mengamati dengan cermat. Raka berusaha menahan diri, otot-ototnya menegang. Kalian berdua tidak paham dengan apa yang kalian hadapi. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang kekuatan dan kontrol, Raka mendesak, matanya berkilat. Mira merasakan jantungnya berdegup, tidak hanya karena ancaman Raka, tetapi juga oleh tekad untuk tidak menyerah. Kekuatan itu tidak ada artinya jika kau kehilangan sesuatu yang berharga seperti cinta. Kita adalah pilihan kita, Raka, bukan sekedar benda yang bisa kau atur. Raka menatap Mira, tetapi ada sedikit kekaguman dalam tatapannya, meski dia berusaha menyembunyikannya. Kenapa kau melakukan ini, Mira?
Apakah cinta di antara kalian lebih berharga daripada apa yang bisa aku berikan? Suara Raka seolah mulai melunak, dengan cepat hal itu memunculkan keraguan di hati Mira. Namun, ia menolak untuk jatuh ke dalam perangkap tersebut. Harta bukanlah segalanya. Apa gunanya jika tidak ada kebahagiaan? Kembali, perkataannya mantap, seakan menguatkan jalan yang dia pilih. Dika mengangguk setuju. Kita akan mencari jalan sendiri, tanpa harus terjebak dalam permainan orang lain. Keduanya saling memandang, sebuah komitmen tak terucapkan meneguhkan ikatan mereka. Harapan mulai tumbuh meski ancaman belum sepenuhnya sirna. Jangan berpikir semua ini akan berakhir baik. Aku akan memastikan kehidupan kalian berakhir suram, kata Raka, nada penuh amarah. Sambil menggenggam tangannya dengan kuat, dia berbalik untuk meninggalkan kerumunan, tapi ada kemarahan di hatinya yang tidak bisa dipadamkan. Suara kerumunan mulai kembali, orang-orang mulai berbicara penuh rasa ingin tahu. Beberapa tampak terpesona, yang lain cemas dengan apa yang baru saja terjadi. Mira dan Dika berdiri, tertegun, bersatu dalam pandangan dan harapan. Keduanya merasakan dunia seakan terbalik. Rentetan peristiwa ini menjadikan mereka lebih dekat daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Dika, mencerminkan ketidakpastian yang juga mengisi pikirannya. Mira menarik napas dalam-dalam. Kita harus bersiap, Dika. Raka tidak akan tinggal diam. Dia menyebut nama Raka, seakan menciptakan satu bayangan gelap yang menghantui langkah mereka ke depan. Aku bersamamu, apapun yang terjadi, Dika menjawab, menyalakan nyala semangat dalam hati Mira. Tetapi sebuah pertanyaan lagi mengusik, sampai di mana Raka akan pergi untuk mempertahankan kendalinya? Dan apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari cinta yang mereka pilih? Saat kerumunan mulai bubar, suara teriakan dari jauh memecahkan keheningan yang menyelimuti Mira dan Dika mengalihkan pandangan, detak jantung mereka berdegup semakin kencang. Apa itu? Mira bertanya, merasakan ketegangan di udara menjadi semakin nyata. Belum ada jalan kembali. Momen kebenaran baru saja dimulai. Mira dan Dika saling berpandangan, terjadi komunikasi tanpa kata di antara mereka. Mereka tahu bahwa situasi ini akan menguji semua yang telah mereka perjuangkan. Suara teriakan semakin mendekat, menambah ketegangan. Dari sudut jalan, muncul sosok berlari dengan langkah cepat. Sorotan lampu jalan meniupkan bayangan panjang di tubuhnya, menciptakan ketidakjelasan di malam yang mencekam. Mira. Dika. Teriak sosok itu. Mereka mengenal suara tersebut, namun lagu ketenangan tak menyertai kedatangan orang itu. Ternyata, itu Ardi, teman dekat mereka yang selama ini menjadi tempat bertanya dan cerita. Ardi. Mira menjawab, tetapi kekhawatirannya meluap. Ada apa? Hati-hati. Raka tidak hanya mengancam kalian. Dia mengerahkan orang-orangnya untuk mencarinya. Mereka mungkin sudah datang ke sini. Ardi menghabiskan napasnya, wajahnya pucat dan mata berbinar-binar dengan kecemasan. Kepanikan melanda. Mira merasa udara seolah dihimpit. Tidak. Kita harus pergi sekarang. Dika berkata, berusaha menenangkan Mira yang mulai gelisah. Dalam sekejap, semua rasa cinta dan harapan yang mengalir di antara mereka terasa diancam oleh maco yang Raka lemparkan. Mereka tidak hanya menghadapi kemarahan Raka, tapi juga semua yang ada di bawah kendalinya. Mira mengerjap, berusaha menyapu pikiran gelisahnya. Kita kemana? Ia bertanya, suara bergetar karena ketidakpastian. Mereka berlari menjauh dari keramaian dan berusaha meninggalkan jejak Raka di belakang. Tapi saat mereka berbelok ke jalan tikus yang sepi, ada rasa dingin yang mencengkeram hati mereka. Mistik yang mengganggu mulai menjalar. Kalau Raka sudah mempersiapkan semua ini, dia tidak akan berhenti sampai kita tertangkap, Dika berkata, tanpa penuh tekad meski ketakutan tetap membayangi. Mira menggenggam tangan Dika lebih kuat, suasana terasa kotor, berdebar-debar seakan waktu berjalan lebih lambat. Ada satu tempat yang kita bisa tuju. Tempat yang aman, ujar Mira. Hatinya bergetar dalam kepastian yang tak sepenuhnya bisa dia rasakan. Namun rasa sayang yang membara memberinya kekuatan. Kita bisa pergi ke rumah nenek. Nenek? Dika terlihat ragu. Itu satu-satunya tempat yang tidak akan mereka cari. Tapi apa? Mira mendesak, suara bergetar. Jika kita sampai di sana, kita mungkin terjebak. Nenek tidak akan mau terlibat. Dia mungkin tidak akan membiarkan kita masuk. Mira menggelengkan kepala. Kita bisa menjelaskan semuanya padanya. Dia akan mengerti. Dia selalu ada untuk kita.
Keteguhan hatinya memuncak, meskipun dia tahu risiko besar tetap ada, mereka memutuskan untuk maju, cepat menuju rumah nenek yang terletak di pinggiran kota. Dalam perjalanan, suara langkah kaki di belakang seolah mengejar, menambah beban di pundak mereka. Semangat mereka terjaga oleh impian akan kesempatan untuk hidup bebas dari semua yang menghantui. Dika, ingatlah, kita berjuang karena satu sama lain. Semuanya demi cinta. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berpikir mundur, Mira berbisik, menguatkan keyakinan di dalam hati mereka. Melihat cahaya dari rumah nenek yang mulai terlihat di kejauhan, rasa harap mulai tumbuh. Namun, saat mereka membuka gerbang rumah yang sudah akrab, Mira menoleh ke belakang. Tapi yang tidak dia harapkan, semua yang kita lakukan mungkin akan justru mengundang lebih banyak bahaya. Dengan detak jantung yang semakin cepat, mereka tak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di depan. Apakah kehadiran mereka akan memberi keselamatan atau justru malah menambah masalah baru? Keberanian mereka segera diuji dalam perjalanan penuh ketegangan menuju momen kebenaran yang tak terelakkan. Mira dan Dika saling bertukar pandang, cengkeraman tangan mereka semakin erat. Aroma tanah basah menyentuh hidung, mengingatkan mereka bahwa hujan baru saja reda. Malam itu terasa terlalu mencekam, setiap suara berbisik penuh keraguan. Mereka melangkah cepat menuju pintu rumah nenek, nafsu untuk mencari perlindungan menyelimuti hati mereka. Saat mereka mendekati beranda, Mira mengintip ke jendela. Tidak ada cahaya di dalam, suasana tampak sepi seperti pelukan malam. Semoga nenek ada di rumah, gumamnya, terasa getir di tenggorokan. Dika menekan bahunya, berusaha memberikan semangat. Dengan hati berdebar, Mira mengetuk pintu dengan harapan besar. Terdengar suara langkah kaki dari dalam. Sudah setengah berdoa, entah bagaimana perasaan menyergapnya saat melihat sosok tua nenek, wajahnya yang keriput muncul di balik pintu. "Nenek!" Mira berseru, suaranya nyaris pecah. "Kami butuh bantuan." Nenek terlihat terkejut, matanya membesar ketika melihat mereka berdua dengan nafsu yang bercampur khawatir. "Mira, Dika, kenapa kalian datang malam-malam?" Sedikit takut dengan wajah penuh kecemasan nenek, Dika berusaha menjelaskan secepat mungkin. "Kita dikejar orang jahat, Nek. Kami butuh tempat bersembunyi." "Mari masuk," nenek berkata, membuka pintu lebar-lebar. Mereka melangkah ke dalam dan seakan napas mereka terasa lebih lega. Suara pintu menutup mendatangkan perasaan seolah dunia luar terhalang. Di dalam rumah, aroma masakan nenek tercium, menenangkan jiwanya. Mira merasa seolah kembali ke masa kecil. Dalam pelukan nenek, semua ketakutan larut dalam kehangatan rumah. "Kalian pasti lapar. Duduklah," ujar nenek, meski raut wajahnya masih menahan kekhawatiran. Dika tidak ingin membebani nenek lebih jauh. "Nek, maafkan kami jika datang tanpa pemberitahuan. Kami tidak tahu harus mencari tempat lain." "Jangan bicara begitu. Kalian adalah cucuku," jawab nenek tegas. Namun di balik senyumnya, Mira melihat keraguan mendalam, mungkin merasakan bahwa perlindungan yang mereka cari juga dapat membawa masalah baru. Mira dan Dika duduk di meja kayu, rasa cemas mengalir di antara makanan yang disajikan. Dari jendela, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dika merasakan suasana mendidih. "Kita tidak bisa berlama-lama di sini," katanya pelan, berbisik kepada Mira. Nenek seolah mengerti, menatap mereka dengan tatapan hulut. "Kau tahu, Mir, ketika dunia luar menjadi berbahaya, antara cinta dan ketakutan kerap kali berkelindan. Ketidakpastian jiwa adalah ujian. Kalian punya pilihan, tapi tidak semua pilihan baik," katanya. Kata-kata nenek menerpa hati Mira, memberikan dorongan untuk merenung. "Tapi kita tidak bisa mundur. Kita harus berjuang. Jika kita menyerah, maka semua akan sia-sia," serunya, penuh semangat. "Apakah kalian mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Raka?" tanya nenek, suaranya konsisten namun menuntut perhatian. Mira melihat ke Dika, keduanya menyadari bahwa ujian mereka baru saja dimulai. "Kita harus mencari tahu siapa yang membantu Raka. Ada alasan di balik semua ini dan kita tidak bisa hanya duduk diam," kata Dika, kegigihan melingkupi kata-katanya. Mira merasa tergerak, setiap momen didorong oleh cinta dan keberanian. "Kita bisa mulai dengan menghubungi teman-teman kita yang lain," katanya. Namun saat membayangkannya, jantungnya berdesir, takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Nenek mengelus tangan mereka, tatapannya mengalirkan kekuatan. "Ingat, cinta yang sejati bukan hanya dalam kenangan, tetapi dalam tindakan. Ketika kalian berjuang, lakukan dengan hati. Saat gelap menyelimuti, carilah cahaya dalam dirimu sendiri."
Mira dan Dika saling melihat, terlihat dalam tatapan satu sama lain adalah dorongan untuk bertarung, untuk terus maju. Dan saat mereka hendak melangkah ke arah yang lebih berani, sebuah suara tak terduga menghentikan langkah mereka. Kau pikir kalian bisa bersembunyi selamanya? Suara itu datang dari dalam bayang-bayang di luar, terdengar familiar dan menakutkan. Raka telah menemukan mereka. Mira terloncat mendengar suara itu. Jantungnya berdegup kencang, ketakutan seolah menghanguskan kehangatan rumah nenek. Dika meraih tangan Mira, menekankannya dengan lembut, mencoba menenangkan hatinya yang dak dikduk. Nenek, kita harus cepat pergi, Dika berbisik, suaranya menahan panik. Namun nenek, dengan ketenangan luar biasa, menggelengkan kepalanya. Biarkan aku yang berbicara, ujarnya. Dalam nadanya, terdengar keyakinan yang aneh. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, ada sesuatu yang membuat Mira bertanya-tanya. Mira saling berpandangan dengan Dika. Dalam keraguan, mereka memilih untuk mendengarkan. Suara Raka semakin dekat, bergetar dalam malam yang sunyi. Langkahnya keras, menandakan dia tidak datang sendirian. Nenek. Mira berusaha membujuknya, tapi nenek mengangkat telunjuknya, memintanya untuk diam. Raka, panggil nenek, suara lembut tapi tegas. Apa yang kau inginkan dari mereka? Tiba-tiba, sosok Raka muncul di ambang pintu, tubuhnya dibalut kegelapan malam. Senyumnya terlihat samar, tapi matanya tercermin ketidakpuasan mendalam. Aku hanya ingin mengajak mereka pulang, jawabnya sinis. Tidak ada salahnya kalau mereka kembali. Lebih baik dari bersembunyi di tempat ini. Nah, disitulah kau salah, kata nenek. Bersama dengan apa yang kau lakukan, itu bisa berujung keburukan. Mira merasakan ketidakpastian. Tiap detakan jantungnya membawa gelombang pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Raka? Kenapa dia terlihat berbeda? Wajahnya bukan hanya tampan, tetapi kini berhasil menambah aura berbahaya. Tapi Raka, mereka tidak lagi merasa aman di sana. Itu rumah yang penuh kebohongan, Dika menyela, suaranya kuat meski ada tremor. Kau benar-benar yakin ingin melakukannya? Raka tertawa. Tawa yang terasa menakutkan. Keberanian kalian hanya mengacaukan, dan dengan berani kalian mencari hal-hal yang seharusnya tidak dicari. Dia melangkah lebih dekat, membuat Mira merasakan getaran ketakutan yang kian mendalam. Raka, jangan. Kami tidak ingin terlibat dalam masalahmu. Mira berteriak, penuh emosi. Seketika, kenangan tentang permainan masa kecil, canda tawa mereka, menghantui pikirannya. Saat di mana semuanya terasa sederhana, jauh dari ketegangan yang mereka hadapi malam ini, nenek berdiri, menghalangi jalan Raka. Mira, Dika, jangan mundur. Pikirkan tentang cinta yang ada antara kalian. Berjuanglah untuk kebaikan. Pertarungan batin menjalar ke dalam diri Mira. Di suatu sisi, ada rasa cinta yang tak tergantikan untuk Raka, sahabat masa kecilnya. Di sisi lain, ada rasa pencarian kebenaran yang tak kunjung padam. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini? Nenek meraih telinga mereka. Anak-anakku, kalian harus memilih. Keberanian bukan hanya ketika kalian menghadapi bahaya, tetapi juga saat kalian memilih untuk melangkah dan melindungi orang yang kalian cintai. Saat Mira dan Dika saling berhadapan, terlihat pertarungan emosi dalam diri mereka semakin sulit. Raka tidak sebodoh yang mereka kira. Dia tahu tentang kekuatan yang ada di dalam rumah nenek. Kau akan segera menyesal telah memilih untuk bersembunyi, ancam Raka, menciptakan suasana dingin di dalam hati Mira. Dalam sekejap, Dika menarik Mira ke belakang, menyiapkan diri untuk berhadapan langsung. Mira, kita tidak bisa mundur. Ini adalah saatnya untuk memilih. Dalam suasana tegang itu, Mira merasakan bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Apakah pilihan yang mereka buat di malam ini menciptakan cahaya baru atau justru menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan? Saat suara langkah mendekat dan keputusan sulit harus diambil, suara pintu depan terbuka lebar. Mira. Dika. Kalian di mana? Keberanian dan ambiguitas berkumpul, siap menghadapi kebenaran yang lebih besar. Siapa yang datang? Apakah ini kesempatan mereka untuk melarikan diri atau justru jebakan yang lebih mengerikan? Mira dan Dika saling berpandangan, rasa cemas dan harap bercampur aduk dalam dada mereka. Mereka mendengar suara itu lagi, kali ini lebih dekat. Siapa yang memanggil nama mereka? Siapa yang datang di tengah malam yang penuh ketegangan ini? Ayo kita keluar.
Dika menggapai lengan Mira, tetapi nenek tetap berdiri tegas di depannya. Tidak. Kita tidak bisa mengecewakan janjimu, Mira. Ingat kata-kataku, ujarnya. Nada suara nenek menunjukkan bahwa dia akan melindungi mereka sampai akhir. Pintu depan terbuka lebar, menciptakan celah terang yang bersinar ke dalam bayangan. Dari kejauhan, seorang sosok melangkah masuk, siluetnya tampak samar nan kuat. Setelah keraguan mendalam, sosok itu terungkap, dan wajahnya mengingatkan Mira kepada seorang teman lama yang telah menghilang. Alif? Mira melewati rasa cemasnya, menyebut nama sahabat yang sudah lama tidak ia jumpai. Senyumnya menyapa, meski mata Alif tampak penuh beban. Mira, Dika, aku tahu kalian di sini. Raka, apa yang kau lakukan? Alif melirik Raka, nada suaranya penuh ketegangan. Kau tidak bisa mengambil mereka. Mereka tidak aman di sini. Dan kau siapa untuk memberitahuku? Sergah Raka dengan sinis. Ini bukan urusanmu lagi, Alif. Mereka butuh kembali ke rumah, bukan bersembunyi di tempat ini selamanya. Suasana semakin memanas. Mira merasakan ketidakpastian itu mengikatnya. Bagaimana bisa mereka menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin rumit ini? Dalam hati, dia merindukan momen-momen indah saat mereka bersama, tertawa dan bermain tanpa beban. Cukup. Nenek meneriakkan agak keras, menegaskan posisi di hadapan semua orang. Anak-anakku, saatnya untuk memilih. Kembali atau tetap berjuang demi yang benar? Dika menggenggam tangan Mira lebih erat, napasnya berat. Mira, kita tidak bisa kembali. Bukan ke tempat yang menempatkan kita dalam bahaya. Kita bisa bertahan. Alif mendekat, mencari keyakinan dalam mata Mira. Kamu bisa ikut denganku. Aku tahu siapa yang bisa membantu kita. Ada cara untuk membebaskan dirimu dari ikatan itu, Mira. Kita bisa melawan. Mira terhimpit antara keinginan untuk berbagi perjalanan itu bersama Dika dan Raka, antara rasa cintanya kepada Alif dan rasa ketertarikan yang kuat terhadap Raka yang telah berubah begitu banyak. Adakah kemungkinan untuk semuanya baik-baik saja? Semua emosi ini membingungkan, suara langkah kaki lain kembali mengejutkan mereka. Seorang perempuan muncul di balik Alif. Wajahnya cantik, tetapi ada aura yang membuat Mira merinding. Dia tampaknya sedang mencari sesuatu. Di mana kalian? Tanyanya. Suara lembut tetapi mengintimidasi. Raka, apa kau sudah mendapatkan mereka? Mira merasa seolah jiwanya terjepit. Keterikatan ini semakin dalam. Jika dia memilih untuk pergi dengan Alif, apakah Dika akan mengikutinya? Dan di sisi lain, apa jika Raka benar-benar membawanya kembali pada kegelapan? Waktunya habis, Mira. Suara perempuan itu semakin dekat, menodongkan tantangan. Apakah kamu akan memilih untuk melangkah maju atau mundur ke kegelapan yang kau kenali? Saat pikiran dan perasaan menyatu, Mira menemui momen penentu dalam hidupnya. Dia perlu memilih, dan dalam 10 detik ke depan, hidupnya bisa berubah selamanya. Sementara itu, di luar rumah nenek, terdengar suara deru mesin yang mendekat semakin jelas di telinga. Siapakah yang menunggu di luar sana? Ketegangan menggantung di udara, tak bisa dielakkan. Mira dan Dika saling menatap dengan perasaan campur aduk, jantung mereka berdetak kencang. Suara deru mesin itu semakin mendekat, seolah mengingatkan mereka akan waktu yang terus berjalan. Momen ini adalah titik balik, dan ketika semua tampak semakin rumit, Mira tahu dia harus memilih. Kita tak bisa terus bersembunyi, suara Dika penuh keteguhan. Kita harus berjuang. Apapun yang terjadi, kita perlu menghadapi Raka dan semua bayangannya. Ia menyesuaikan nafas, berusaha menenangkan panik yang menggelora di dalam dada. Mira mengangguk, kebulatan niat mulai terbangun dalam diri. Namun, saat Raka dan kelompoknya mendekat, semua rasa ingin tahunya tentang apa yang akan terjadi di depan menumpuk. Ia menahan napas, harus memilih antara cinta dan ketakutan, aman dan rasa kepastian. Alif, aku ucap Mira, butuh kata-kata untuk menyampaikan perasaannya. Tapi saat itu, rasa ragu menjalar di antara mereka. Alif mengangguk paham, meski wajahnya penuh beban. Jika kamu memilih untuk tetap bersama Dika, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus kalian hadapi, jawab Alif menghimpun keberanian. Di sudut lain, Raka menggertakkan gigi, bangkit dengan amarah. Aku tidak akan membiarkan kalian melarikan diri. Kalian tidak mengerti apa yang kalian hadapi. Suaranya menggema, memenggal keheningan yang mencekam. Nenek yang berdiri tegas kini menyela,
berdirilah dengan cinta kalian. Jika kalian merasa tertekan, jangan biarkan itu memengaruhi pilihanmu. Ini saatnya. Mira merasakan kehangatan dari kata-kata nenek, seakan cahaya menuntunnya. Aku memilih untuk mencintai, ungkapnya dengan tegas. Bersama Dika. Dika tersenyum, harapan bermekaran dalam tatapannya. Kita akan menghadapi apapun yang datang. Bersama, ujarnya menguatkan Mira. Raka menghentak kaki, kau akan menyesal, Mira. Dika bukan orang yang pantas untukmu. Dengan kemarahan yang membara, percikan kondisi semakin tidak terduga. Seluruh kerumunan semakin panas, suara langkah berderap mendekat dari luar, bukan hanya satu, tetapi banyak. Sepertinya tujuan mereka tidak hanya untuk mengancam, tetapi menyerang. Mira, Dika. Teriak sosok baru, seorang lelaki besar yang diketahui semua orang. Mereka sudah di sini. Kondisi menjadi kacau, seisi rumah dalam kegelapan dan ketakutan. Mira merasa ragunya membuncah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Alif, ingat, kita harus cepat. Dika berteriak, sementara rasa ketegangan semakin mencengkeram. Nek, kita. Mira terpotong, ketika dengan berani nenek beranjak dari tempatnya dan menghalangi jalan. Aku tidak akan membiarkan mereka mencelakai kalian. Jawab nenek dengan penuh keteguhan. Dalam kepanikan, Mira merasakan pelukan nenek yang hangat menenangkannya. Para pencari mereka menggempur pintu, berusaha menerobos. Di dalam, Mira merasakan ketakutan namun juga keberanian bangkit. Kita harus melawan, tekadnya menguat. Dika menguatkan genggaman tangan Mira. Kau tidak sendiri, ucapnya penuh percaya diri. Menghadapi ketakutan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Hujan rintik mulai turun di luar, iramanya mengalun dengan cepat, menambah ketegangan suasana. Dalam setiap detik, momen kebenaran mendekat. Ketika suara jeritan dan gendang pintu terasa mendebarkan, Mira tahu tidak ada waktu lagi untuk mundur. Dalam satu seruan semangat, Mira berteriak, kita lawan mereka. Semua energi menyatu, keberanian menggantikan rasa takut. Saat mereka bergegas melewati pintu, Mira merasakan perasaan baru hidup ini adalah tentang berjuang demi cinta dan kebahagiaan yang sebenarnya. Sekalipun harus melawan semua yang mengancam, ketika mereka berlari ke arah yang penuh ketidakpastian, harapan kembali tumbuh. Suara dentuman menjadi latar belakang bagi pertempuran baru. Mungkin disinilah jawaban untuk semua rasa ketakutan dan harapan, bahwa cinta sejati selalu layak untuk diperjuangkan. Siapapun yang datang, kita tidak sendirian. Dika menggenggam tangannya lebih kompak lagi, menyalakan cahaya dalam kegelapan. Mira melangkah tegas, cinta akan selalu menemukan jalannya, tak peduli seberapa besar rintangan. Dengan setiap detakan, mereka berlari menuju masa depan yang tidak pasti. Tetapi kesempatan untuk meraih cinta itu kini bersinar jelas di depan mata. Satu langkah untuk cinta, perjuangan untuk hidup. Mereka siap menghadapi, bersintesis cinta yang dijuangkan ini, menyusuri jalan yang penuh tantangan, dan menemukan harapan dalam pelukan satu sama lain. Ini adalah keputusan mereka. Ini adalah pilihan mereka. Dan takkan pernah mundur. Sekarang saatnya bagi kalian semua untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan mendukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat bagaimana kisah cinta ini berlanjut.